Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Sekitar Putra dengan NIM 234201404. Saya dari Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Saya di sini akan menjabarkan tentang perkembangan peran gender dalam psikologi perkembangan. Perkembangan peran gender merupakan aspek penting dalam psikologi perkembangan yang mengkaji bagaimana individu memahami dan mengadopsi identitas gender, peran gender, dan norma gender dalam masyarakat. Artikel ini akan membahas perkembangan peran gender secara detail, mencakup berbagai teori, tahapan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses ini. Teori-teori perkembangan peran gender. Beberapa teori utama dalam psikologi perkembangan menawarkan perspektif yang berbeda tentang bagaimana perkembangan peran gender terjadi. Yang pertama adalah teori pembelajaran sosial. Teori ini menekankan peran pembelajaran melalui pengamatan dan imitasi dalam perkembangan peran gender. Anak-anak belajar tentang peran gender dengan mengamati orang dewasa, teman sebaya, dan media, serta melalui hadiah dan hukum atas perilaku gender tertentu. Teori kognitif. Teori ini berfokus pada peran kognitif dalam perkembangan peran gender. Anak-anak mengembangkan skema gender, yaitu struktur mental yang mengatur informasi tentang anak laki-laki dan perempuan. Skema gender ini mempengaruhi cara anak menafsirkan informasi, berperilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Teori gender. Teori ini menekankan peran konstruksi sosial dalam perkembangan peran gender. Perbedaan gender tidak dianggap sebagai bawaan, melainkan sebagai hasil dari proses sosial dan budaya. Masyarakat menciptakan, memperkuat norma gender, dan mempengaruhi cara anak-anak memahami dalam mengadopsi identitas gender dan peran gender. Tahapan perkembangan peran gender. Perkembangan peran gender tidak terjadi secara linear, melainkan melalui serangkaian tahapan yang ditandai dengan perubahan dalam pemahaman tentang gender, identitas gender, dan peran gender. Masa bayi 0-2 tahun, anak-anak mulai memahami perkembangan fisik antara anak laki-laki dan perempuan. Mereka juga mulai melakukan perspektif terhadap mainan dan aktivitas tertentu berdasarkan gender. Masa kanak-kanak 2-6 tahun, anak-anak mengembangkan pemahaman yang lebih jelas tentang peran gender. Mereka mulai mengidentifikasi diri sebagai laki-laki ataupun perempuan dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan gender mereka. Masa kanak-kanak akhir 6-12 tahun, anak-anak mengembangkan pemahaman yang lebih kompleks tentang peran dan gender. Mereka mulai memahami bahwa gender adalah sesuatu yang tepat dan bahwa perilaku gender dapat mempengaruhi bagaimana orang lain memperlakukan mereka. Masa remaja 12-18 tahun, remaja semakin menyadari norma gender dan tekanan sosial yang terkait dengan gender. Mereka juga mulai mempertanyakan peran gender tradisional dan mengeksplorasi identitas gender mereka sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peran gender. Perkembangan peran gender dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor biologis, genetik, dan hormon, melainkan peran dalam perkembangan ciri-ciri seksual dan perilaku gender. Faktor lingkungan, keluarga, teman sebaya, sekolah, budaya, dan media secara keseluruhan mempengaruhi cara anak-anak belajar tentang peran gender. Faktor psikologi, kognitif, emosional, dan perilaku anak yang mempengaruhi perkembangan peran gender mereka. Implikasi bagi pendidikan dan pengasuh. Memahami perkembangan para gender sangat penting dalam kompleks pendidikan dan pengasuh. Berikut beberapa implikasi. Pendidikan. Guru dapat menggunakan teori perkembangan peran gender untuk menciptakan lingkungan belajar dan inklusif, dan mendorong anak-anak untuk mengeksplorasi identitas gender mereka sendiri. Mereka juga dapat membantu anak-anak memahami norma gender secara kritis dan menentang stereotip gender yang merugikan. Pengaruh pengasuhan. Orang tua dan pengasuh dapat mendukung perkembangan peran gender yang sehat dengan memberikan anak-anak kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai minat dan aktivitas tanpa mengikat mereka pada peran gender tradisional. Mereka juga dapat
menjadi contoh peran gender yang fleksibel dan menantang norma gender yang tidak adil. Oke, kesimpulannya, perkembangan peran gender adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Memahami teori-teori, tahapan, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan peran gender sangat penting untuk mendukung anak-anak dan remaja dalam membangun identitas gender yang sehat, menantang norma gender yang merugikan, dan mencapai potensi mereka secara penuh. Oke, itu aja. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.